Jacob, he's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle. Sure, I will not fear, for the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight, for the Lord of hosts. Through the fire, through the storm, you're God of my refuge and my strength, for the Lord of hosts. Shalom, sukacita dari surga turun atas dunia, dan kita hari ini dalam ibadah kita bersama-sama Jemaat Karawaci City Blessing dan seluruh umat Tuhan, mari bergembira sambut Raja kita. Haleluya. Gembiralah dan sambut Rajamu.
equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, now you reign. Yours is the kingdom, yours is the, yours is the name
lebih dahsyat, lebih ajaib dari namamu Tuhan Yesus. Tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menguasai, Engkau yang berdaulat atas surga dan bumi ya Tuhan. You have no rival, you have no rival, Lord. Oh, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Yes, Lord. Tidak ada yang dapat disandingkan dengan Engkau, Tuhan. Oh, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Powerful name it is. What a powerful name it is. Oh, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali saya dapat bertemu dengan Anda di dalam ibadah online pada minggu kedua di bulan Februari. Kita bersyukur meskipun suasana kita secara online, tapi kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan dan kita dapat terus belajar mengenal Dia yang luar biasa, yang selalu ada bagi Anda dan saya. Nah, pada minggu ini kita mau belajar sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita lupa. Yaitu apa? Yaitu saya kasih judul, jangan terkecoh. Saya ulangi ya, jangan terkecoh. Kenapa saya ambil judul ini? Karena kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus, yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri, kita seringkali lupa siapa kita itu di dalam Kristus, siapa Kristus bagi kita, sehingga kita seringkali terkecoh dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita, khususnya yang kita alami di bulan Februari ini, yaitu apa? Merebaknya varian baru dari pandemi kita, Omikron. Nah, kita banyak mendengar berita, kita banyak melihat di media-media, di televisi, di WA, bahwa makin begini, makin begitu, makin begini, dan ada PPKM yang luar biasa dan sebagainya, sehingga membuat kita menjadi khawatir.
menjadi takut. Kenapa? Karena kita mulai terkecoh, kita terpengaruh oleh kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita boleh, anggap aja nggak ada? No, bukan begitu. Itu memang tetap ada, bahkan di sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita yang terdampak dengan COVID ini. Tapi sekali lagi, jangan sampai hal-hal itu mempengaruhi hati Anda dan pikiran Anda, sehingga Anda lupa siapa Anda yang di dalam Kristus itu, dan siapa Kristus bagi Anda dan keluarga Anda. Sehingga fokus kita itu hanya kepada apa yang terjadi di depan mata kita dan sekeliling kita. Sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang telah menang atas dunia ini, bahkan atas maut sekalipun. Nah, oleh karena itu mari saya ingatkan kembali, ayo jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di Karawaci City Blessing, jangan sampai Anda terkecoh. Saya selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi melalui berita di televisi maupun melalui WA dari kawan-kawan saya. Tapi saya tidak terpengaruh untuk hal-hal yang begitu seolah-olah mengerikan dan menakutkan. Saya selalu memilah-milah, ini the truth, ini kebenarannya. Bukan asal tangkap kemudian masuk di pikiran sehingga hati saya gelisah. Enggak. Saya tangkap, saya ambil, ini good, ini bisa menjadi pegangan kita. Sehingga pada waktu kita melihat dan mengalami pandemik yang terjadi di sekitar kita, kita tidak jadi khawatir. Karena kita tahu bahwa Allah itu setia dan Allah itu selalu ada bagi Anda dan saya. Nah, pada hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari kehidupan Raja Daud. Kalau Anda ingat ya ceritanya di Mazmur, Raja Daud pengarang Mazmur yang luar biasa, berapa banyak ini sudah dia tulis di Mazmur itu. Apa yang dia tulis? Yaitu pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita lihat kiranya kehidupan Daud ini dapat mendorong Anda dan saya untuk belajar dari kehidupan Daud yang meskipun dia mengalami hal-hal yang begitu menakutkan, bahkan mengerikan, sehingga dia menulis di salah satu mazmurnya, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Why? Kenapa Daud bisa mengatakan demikian? Karena dia tahu persis siapa yang menjadi Tuhannya, siapa yang menjadi pelindungnya. Makanya dia katakan, karena tongkat dan gada Allah selalu ada bersama dengan saya. Dia yang memimpin setiap langkah saya. Meskipun tadi dia berada di lembah kekelaman yang mengerikan. Bahkan sebelumnya dia juga menulis bahwa sekalipun dia di tengah-tengah musuh, dia bisa Allah menyediakan hidangan yang luar biasa untuk Daud. Kenapa? Karena kembali dia mempercayai hidupnya itu kepada Allah yang disembah, Yehova yang begitu luar biasa, yang dia sudah melihat bagaimana tangan pertolongannya dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dia selalu menyertai Daud dan tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ini kita perlu pelajari sekarang, sehingga kita bisa sama seperti Daud, dia menjaga hatinya, pikirannya pada saat dia melihat musuh di depan matanya. Ya, saya ambil contoh Goliat ya pada waktu itu. Nah, waktu itu seluruh tentara Israel, seluruh tak terkecuali Raja Saul juga takut dengan Goliat, raksasa orang Filistin yang menantang terus menghina bangsa Israel. Tapi pada waktu Daud mengunjungi saudara-saudara di sana, dia malah bertanya, siapa orang itu berani-beraninya dia menghina Allah? Yang lain pada ketakutan, Daud bisa mengatakan demikian. Anda bisa bayangkan tuh. Bahkan saudara bilang, udah tahu, jangan banyak ngomong. Seolah-olah memang dia bilang, karena Daud siapa gitu, imut-imut, tentara-tentara yang luar biasa terlatih, dia takut kok. Tapi sekali lagi, Daud tidak mau terkecoh hatinya dan pikirannya melihat Goliat sebagai raksasa yang menakutkan. No, dia tidak lihat di situ. Yang dia lihat apa? Ini orang tidak bersunat,
Orang tidak percaya kepada Allah, berarti apa? Dia tidak memiliki Allah, tidak mempunyai Allah. Aku, Daud, memiliki Allah yang luar biasa. Aku tidak takut dengan dia. Nah, itu satu sifat, satu ungkapan yang luar biasa dari Daud mengucapkan demikian. Dan memang benar kan? Pada waktu Daud juga diperlengkapi oleh Saul untuk pakai zirah dan sebagainya, dia nggak mau. Yang dia hadapi Goliat hanya dengan apa? Yang pertama, dia hadapi bersama dengan Allah yang hidup. Kedua, dia cuma bawa apa? Ali-ali. Kalau kayak kita bilang cuma buat itu ketepel dengan batu, beberapa batu yang dibawa. Hanya itu senjatanya. Sedangkan Goliat sudah pakai ketopong, pakai perisai, pakai baju zirah yang luar biasa. Istilahnya dilempar tumbak pun atau dipanah baju zirah itu tidak akan tembus. Daud cuma bawa batu kerikil. Anda bisa bayangkan nggak itu? Tapi Daud maju dengan gagah berani. Sehingga si Goliat bingung, nggak salah nih. Musuhnya atau lawannya kok begini? Tapi disitulah kita lihat, bukan kitanya yang tidak berdaya. Memang kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Tapi kita lihat siapa yang gagah perkasa, siapa yang luar biasa, yaitu Roh Allah, Allah yang ada di dalam kita. Itu yang lebih besar daripada roh apapun juga dalam dunia ini. Sehingga Daud bisa dengan mudahnya mengalahkan Goliat dengan hanya batu kerikil. Bukan masalah batu kerikilnya, tapi siapa yang memimpin Daud, yang menyertai Daud, sehingga musuhnya dikalahkan. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Daud itu. Yaitu apa sih? Kalau saya lihat ya, kita lihat sama-sama nih. Anda dan saya kan kita udah percaya Yesus, nggak ada yang baru percaya lah, nggak ada yang baru setahun, 2-3 tahun. Kita sudah lama percaya Yesus. Anda sudah lama terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Nah, masa sih Anda tidak ingat janji-janjinya yang luar biasa, yang selalu kita baca setiap pagi, renungan atau kita dengar sharing-sharing firman Tuhan atau khotbah-khotbah, bahwa Dia itu berjanji, dan yang berjanji itu pasti menepati janjinya. Yang Dia bilang bahwa aku akan menyertai kau sampai kesudahan alam. Itu Yesus sendiri berkata sebelum Dia naik ke surga. Dia sendiri akan menyertai kita. Bagaimana caranya Yesus menyertai kita? Dia memberikan Roh Kudus, Roh penolong kepada Anda dan saya. Roh yang diam dan tinggal di dalam Anda. Ingat ya, Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam Anda. Dia tidak keluar masuk itu enggak. Dia tinggal bersama dengan Anda. Ingat ini, Roh Allah sendiri yang siap membantu menolong Anda, memimpin tiap langkah Anda dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun beratnya. Jadi mari ingat itu, yang menyertai Anda itu lebih besar daripada apa yang terjadi di sekitar Anda. Ingat ya, jangan terkecoh. Kita mendengar ini, kita jadi panik. Kita melihat ini jadi panik, kita melihat ini jadi takut. Wow, sehingga hidup kita terus-terusan begitu. Nah, ini maunya si iblis. Yang iblis mau adalah supaya Anda tadi terkecoh. Untuk apa tadi? Tidak fokus lagi kepada firman Tuhan, tapi Anda melihat situasi dan kondisi yang terjadi yang seolah-olah itu memang lebih besar dari Anda. Ya memang kenyataannya seringkali lebih besar. Tapi ingat, siapa yang lebih besar lagi yang ada di dalam kita, yang selalu ada dan selalu di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang siap menolong Anda setiap saat. Jadi mari saya ingatkan lagi, tetap fokus kepada apa yang telah dijadikan oleh Kristus kepada kita, supaya jangan sampai keinginan si jahat itu terkabul oleh karena kita berpaling dari setiap apa yang telah dijanjikan oleh Kristus. Nah, kalau Anda kira-kira sulit tadi untuk tidak terganggu oleh situasi dan kondisi yang terjadi melalui berita-berita yang Anda dengar, baik itu melalui WA, TV dan sebagainya, ya Anda nggak usah dengar lah, sambil lalu aja. Supaya apa? Jangan kembali mempengaruhi pikiran Anda sehingga Anda menjadi khawatir dan membuat Anda takut, sehingga setiap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya terlupakan oleh karena Anda terkecoh. Perhatian Anda berpaling kepada apa yang terjadi di sekitar Anda. Bukan kita juga cuek bebek, enggak. Kita perhatikan yang terjadi di sekitar kita.
Pemerintah kan sudah mengatur secara luar biasa, yaitu apa? Lakukan PPKM, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul. Nah itu kan sudah bagus, karena memang terjangkitnya wabah itu terjadi pada waktu tadi apa? Tanpa masker, kemudian ada orang yang terjangkit, nggak pakai masker juga, terjadilah pertukaran yang terjadi, virus bisa masuk ke kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, yang kedua, patuhi aturan dari pemerintah. Tetap Anda gunakan masker kemanapun Anda pergi. Jangan kumpul-kumpul kalau tidak perlu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa datang ke gereja, berkumpul-kumpul sebelumnya, dengan tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang benar, yaitu apa? Menjaga jarak, cara duduk kita, dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan. Nah, oleh karena itu, kembali, mari saya mau mengajak Anda dan saya yang sudah terima Kristus, jangan sampai Anda terkecoh oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar Anda, sehingga Anda lupa siapa Anda di dalam Kristus dan siapa Kristus buat Anda, dan janji-janjinya melalui setiap firman-Nya yang luar biasa yang sudah diberikan kepada dia, bahkan sudah dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Janji yang tidak bakal dibatalkan oleh Tuhan sendiri. Itu buat Anda dan saya yang selalu melindungi, yang selalu menjaga Anda, yang selalu tadi melingkupi Anda dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi mari, sekali lagi saya mengajak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Karawaci City Blessing, ayo jangan Anda terkecoh. Jangan Anda terkecoh. Kalau Anda ingat firman Tuhan yang sangat sederhana, di Yeremia mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada Anda dan saya hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah tidak merancangkan yang buruk-buruk yang jelek-jelek kepada Anda, tapi memiliki satu rencana, satu tujuan hidup bagi Anda yang jelas. Masa depan yang penuh dengan harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi jangan lupa nih, yang bisa membatalkan janji Allah buat Anda dan saya adalah kita sendiri. Bagaimana itu? Ya tadi, Anda terkecoh dengan situasi dan kondisi yang menurut Anda mati saya ini. Nah, Anda lupa siapa Anda dalam Kristus, bagaimana janji Allah yang mengatakan bahwa tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dan Anda mulai tidak mempercayai Allah karena lebih melihat hal yang terjadi itu lebih besar daripada janji-janji Tuhan. Jadi yang bisa, yang dapat membatalkan janji firman Tuhan itu bukan Tuhan, tapi Anda sendiri, kelakuan kita. Karena kita tadi lebih fokus kepada apa yang terjadi, sehingga hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal yang terjadi, bukan kepada apa janji Tuhan yang luar biasa. Jadi ingatlah, Allah sudah memberikan segala-galanya buat Anda dan saya secara luar biasa. Sekali lagi ya, Allah sudah memberikan segala-galanya. Masih kurang apa sih? Kristus Yesus anaknya yang tunggal diberikan juga buat Anda. Dia mati buat Anda supaya Anda hidup. Ayo kita lihat kembali Daud. Apa sih Daud itu? Hatinya itu, sikap hatinya itu luar biasa. Dia sangat peka terhadap Allah. Tapi apakah dia tidak terpengaruh sama situasi kejadian yang terjadi? Iya, dia juga bisa terpengaruh, tapi dia cepat-cepat kembali fokus kepada firman Tuhan. Ingat salah satu mazmur yang ditulis, ketika aku takut. Berarti Daud mengalami ketakutan juga, takut. Ketika aku takut, aku ini percaya kepada firman Tuhan. Jadi mari, ayo, Anda ketika Anda takut, ketika Anda juga mulai, aduh Tuhan gimana nih, kok begini ya, kayaknya gini, gak bisa apa-apa saya. Ingat firman Tuhan mengatakan, aku mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor.
Aku memegang tangan kananmu dengan tangan kananku, memegang engkau, membawa engkau keluar dari setiap masalah Anda. Nah kembali, Anda mau nggak mengikuti sikap hati seperti Daud tadi? Ayo, saya mengajak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mulai saat ini kita jangan sampai terkecoh oleh apa yang terjadi di sekitar Anda. Tapi mari kita ingat selalu, ingat dan ingat setiap janji-janji Allah yang tidak berubah buat Anda dan saya, yang selalu terbaik yang diberikan buat Anda dan saya. Apakah Anda ingin sikap yang berbeda dari semua orang? Mari ikuti sikap Daud dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi. Yaitu apa? Anda bisa berkata, aku tidak takut dengan situasi yang terjadi di sekitar aku. Kenapa? Karena aku adalah miliknya Tuhan. Kristus telah memeteraikan dengan perjanjian baru, kita ini milik Kristus. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyentuh Anda dan saya. Nah, ayo hiduplah sebagai anak-anak Allah. Ingat, Anda ini menjadi terang, bangkit dan bersinar, sehingga orang di sekitar Anda justru bisa lihat, wih, kok Anda kenapa tenang-tenang aja ya menghadapi situasi begitu menakutkan. Sehingga akhirnya dia belajar, dia tanya, kenapa sih lu gak takut? Kenapa sih kamu gak khawatir? Kok bisa tenang aja ya menghadapi situasi begini begitu? Padahal saya tahu itu sangat luar biasa. Anda bisa menjawab dengan tenang, dengan hati yang gembira, sukacita, bahwa yang menyertai saya lebih besar daripada apapun yang terjadi dalam dunia ini. Itu yang menjadi pegangan Anda. Sehingga dia belajar, siapa sih? Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya. Itu yang menjadi pegangan saya di dalam tiap langkah kehidupan saya. Dan mereka boleh belajar mengenal Kristus melalui kehidupan Anda tadi. Jangan sampai yang keluar dari mereka atau pandangan mereka, lah kamu aja yang katanya punya Yesus, kok ketakutan setengah mati? Kok begini, begitu, begini, begitu? Beda ya? Sama dia lihat, oh, ini orang kok bisa tenang, bisa tetap tersenyum, bisa tetap bersuka cita. Kenapa ya? Padahal dia mengalami sesuatu musibah yang luar biasa. Nah, dia tanya kenapa? Karena ada Roh Allah, ada Kristus di dalam saya. Ada janji-janji firman Tuhan yang mengatakan, Dia selalu menyertai Anda. Dia selalu memberi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang luar biasa buat Anda. Bukan rancangan kecelakaan. Nah inilah sikap yang kita perlu miliki sebagai sikap yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia mengalami kehidupan yang begitu kelam, begitu sulit, begitu menakutkan. Tapi dia tetap memuji Allah. Aku hendak memuji Allahku yang luar biasa, gunung batuku, keselamatanku. Nah itulah sikap yang perlu kita miliki juga seperti Daud. Saya mengajak seluruh jemaat Karawaci Blessing, mari kita hadapi situasi dunia, khususnya di Indonesia, khususnya di daerah kita, Tangerang dan sekitarnya, yang sedang mengalami sesuatu yang menakutkan, betul, pandemi. Bahkan saya dengar lagi akan ada lagi nanti next dari Omicron ini apa? Variannya yang lebih lagi luar biasa, ganasnya katanya. Tapi buat saya mau ganas mau enggak, kembali sikap kita tadi. Dengan apakah kita terkecoh oleh hal itu sehingga kita aduh gimana nanti, kok makin sulit. Nah, kan ada kena tuh, kata si iblis, kena nih, sehingga ada penuh ketakutan, Anda jadi stres dan sebagainya. Karena Anda betul. Kenapa? Anda takut stres, imun Anda turun. Tapi kalau Anda tetap bersuka cita, karena menjaga Anda adalah Allah sendiri. Nah, Anda bisa tenang, hidup Anda bisa tenang, tidur Anda bisa cukup, makan Anda bisa tetap ada selera untuk makan, sehingga ada kebutuhan vitamin dan sebagainya dalam tubuh Anda cukup, nggak bakal kena Anda. Tapi ingat juga, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
Nah, pada kesempatan ini saya juga mau nih memberikan pengarahan kepada Anda. Mari ikuti anjuran pemerintah, mari divaksin, jangan takut. Kan kita dulu juga namanya vaksin nggak aneh buat kita, betul-betul. Kita pernah mengalami yang namanya cacar, ya kan? Apalagi itu, TCD lah, ya kan waktu dulu kita masih muda, masih kita sekolah, kita pernah divaksin juga. Nah, masa sekarang takut sih kita divaksin? Jangan takut lah. Saya sudah di-booster 3 kali. Saya juga cuma pegal-pegal aja di lengan saya, nggak demam sekalipun, nggak capek, nggak merasa mual dan sebagainya. Ya udah, saya nikmati aja. Ini loh di sini loh, pentingnya kita. Jangan juga kita mentang-mentang, wah Tuhan yang jaga saya, Allah melindungi saya, darah yang melindungi saya, nggak perlu gitu-gitu. Jangan juga. Anda hidup di dunia ini, di tengah-tengah serigala dan domba, di tengah-tengah pemerintahan yang besar. Allah bilang kita juga harus mentaati peraturan pemerintah. Sehingga kalaupun misalnya Anda tadi di tengah-tengah ada situasi yang begitu rumit, begitu menakutkan, Anda akan bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kalau Anda mulai terkecoh, Anda akan jatuh. Dan akibatnya ya tahu sendiri, kita akan kena dan sebagainya. Tapi kembali, Allah kita itu penuh kasih. Dia tetap mengulurkan tangannya untuk mengangkat Anda kembali. Karena Anda adalah anak-anaknya yang dikasihi olehnya. Itulah Allah kita yang tidak pernah berubah kasihnya buat Anda. Jadi sekali lagi saya ulang, yang bisa tadi membatalkan janji-janji Allah yang luar biasa dan kekal itu bukan Allah. Allah sudah berikan dengan sempurna. Kitanya, sikap kita tadi menyikapi keadaan dan situasi, kita lupa siapa kita di dalam Kristus. Siapa Kristus buat Anda dan saya. Amin. Saya pikir cukup jelas penjelasan saya pada hari ini. Mari jadilah kita orang-orang yang berbeda seperti Daud. Dia lebih melihat kepada firman Tuhan, bukan kepada situasi dan kondisi. Dia lebih mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Rasanya di antara kita nggak ada yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Anda semua pasti mengalami, meskipun hal-hal kecil. Nah, ayo ingat yang kecil itu, perkara kecil itu, kata Tuhan ingat yang kecil, nanti Tuhan akan sampaikan yang besar lagi. Nah, pengalaman-pengalaman kita itu bersama dengan Tuhan, toh Tuhan menyertai kita dalam perkara kecil, perkara besar pun Tuhan akan menyertai kita. Bahkan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang Dia sudah siapkan melalui firman-Nya. Jadi mari belajar seperti Daud. Dia melihat Goliat sebagai raksasa, yes, secara fisik. Dunia melihat itu raksasa, memang benar. Tapi dia melihatnya raksasa itu nanti tidak apa-apanya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang maha kuasa. Itu bedanya. Sehingga Daud dengan tenang saja, santai, dengan ketepelnya, Goliat jatuh. Amin. Anda dan saya bisa kalau Anda mau bersama dengan Tuhan. Tidak peduli sebesar apa masalah Anda. Jika Anda mau belajar tadi memiliki janji-janji Allah dan Anda berpegang, berpatokan hanya kepada janji-janji Allah. Ingat, semakin besar masalah yang sedang Anda hadapi, semakin besar sebetulnya kesempatan Anda untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Apa itu? Yaitu tadi, bagaimana melihat Kristus mengatasi masalah yang kita hadapi, sehingga dunia boleh melihat, wow, benar ya, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu menepati janji-janjinya kepada siapa yang percaya kepadanya. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan. Mari saya mengajak Anda sekali lagi, ayo katakan seperti Daud, aku memiliki janji-janji Allah dan orang ini tidak, dan COVID itu tidak. Ia terpisah dari Allah. Tapi karena aku memiliki janji-janji Allah, aku akan mengalahkan. Tidak ada persoalan dan problem yang tidak bisa aku atasi, karena aku memiliki Roh Allah sendiri di dalam aku. Perkatakan iman kita sehingga Anda bisa melewati masa yang paling sulit sekalipun di depan Anda. Kita bersyukur bahwa kita telah memiliki Kristus Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang telah memberikan segala-galanya. Kristus Yesus anakku sendiri sudah diberikan kepada kami semua sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, sehingga kami pun boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, karena kami tidak sendirian. Ada Roh Allah di dalam setiap kami. Engkaulah kepala dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkaulah yang tertinggi bagi kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Janji-janji-Mu iya dan amin tidak terkecuali. Tidak ada satupun Tuhan yang gagal, tapi Engkau menolong tepat pada waktu-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan janji-janji-Mu Tuhan. Kami tidak mau terkecoh dengan situasi dan kondisi yang terjadi, tapi kami mau hanya fokus pikiran dan hati kami kepada apa kata firman-Mu, bukan kepada situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kami. Karena ada kepastian yang pasti bahwa Engkau akan meluputkan kami dari segala hal-hal yang demikian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari surga senantiasa menguasai pikiran dan hati Anda, sehingga Anda tetap bisa fokus kepada apa kata janji firman Tuhan, bukan kepada situasi yang terjadi. Engkau adalah kepala, bukan ekor. Dimanapun Anda berada, berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Terpujilah Tuhan. Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati berkata, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Ikuti, patuhi peraturan pemerintah dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat siang.